Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rika di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Mari kita saksikan slide berikut ini. Materi katabolisme dipelajari di kelas 12 SMA. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa proses metabolisme dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Adapun pengertian daripada katabolisme, yaitu reaksi pembongkaran atau reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya adalah respirasi sel, baik secara aerob maupun secara anaerob. Kita perhatikan gambar mitokondria berikut ini. Mitokondria memiliki bagian-bagian membran luar, membran dalam, krista, dan matriks. Tahapan respirasi sel secara aerob. 1. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Terjadi di sitoplasma sel atau di sitosol. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Baik, kita akan memperhatikan skema glikolisis berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa penggunaan ATP menjadikan glukosa berikatan dengan fosfat anorganik menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, mengapa di sini disebut sebagai glukosa 6-fosfat? Karena fosfat anorganiknya melekat pada atau berikatan pada atom C nomor 6 pada glukosa. Nah, selanjutnya, glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, jadi glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya, penggunaan ATP kembali menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, jadi penggunaan ATP kembali menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid atau PGAL. Nah, yang ini ya, jadi fruktosa 1,6 bifosfat ataupun difosfat itu mengalami pemecahan menjadi 2 buah molekul fosfogliseraldehid atau PGAL. Selanjutnya, setiap PGAL memberi 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Masing-masing PGAL kembali berikatan dengan fosfat anorganik membentuk 1,3 difosfogliserat. Jadi kembali berikatan dengan fosfat anorganik sehingga membentuk 1,3 difosfogliserat. Nah, fosfat anorganik pada 1,3 difosfogliserat ditransfer ke ADP, membentuk ATP. Dan 1,3 difosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Karena tadi 1 fosfatnya diberikan ke ADP untuk membentuk ATP. Sehingga yang tinggal adalah 3 fosfogliserat. Nah, ini 3 fosfogliserat. Nah, selanjutnya 3 fosfogliserat memindahkan gugus fosfat ke karbon kedua, membentuk 2 fosfogliserat. Ya, yang semula 3 fosfogliserat, fosfatnya dipindahkan ke karbon kedua, sehingga membentuk 2 fosfogliserat. Lalu diikuti pelepasan H2O menyebabkan
2-fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, jadi pelepasan H2O menyebabkan 2-fosfogliserat berubah menjadi 3-fosfoenol pirufat atau PEP. Terakhir, setiap PEP mentransfer fosfat anorganiknya kepada ADP untuk menghasilkan ATP, sehingga PEP berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini adalah skema glikolisis. Kita ulang sekali lagi agar lebih paham. Nah, yang pertama, penggunaan ATP menjadikan glukosa berikatan dengan fosfat anorganik menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa berikatan dengan fosfat anorganik ya membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Penggunaan ATP kembali menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa 1,6 difosfat atau bifosfat. Nah, ini dia ya, ini fosfatnya. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid atau PGAL. Nih. Setiap PGAL memberikan 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, masing-masing PGAL kembali berikatan dengan fosfat anorganik menjadi 1,3 difosfogliserat. Yang ini. Ya, fosfat anorganik pada 1,3 difosfogliserat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Nah, dan 1,3 difosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat karena tadi 1 fosfatnya sudah diberikan ke ADP untuk membentuk ATP. Nah, kemudian 3 fosfogliserat memindahkan gugus fosfatnya ke atom C nomor 2. Ya, sehingga menjadi 2 fosfogliserat. Lalu diikuti dengan pelepasan H2O ya, menyebabkan 2 fosfogliserat berubah menjadi 3 fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, setiap PEP mentransfer fosfat anorganiknya menghasilkan ATP ya. Jadi fosfat anorganik ditransfer kepada ADP untuk membentuk ATP. Sehingga fosfoenol pirufat atau PEP berubah menjadi asam pirufat. Nah, sehingga jelas bahwa hasil daripada glikolisis adalah ATP, kemudian NADH, dan asam pirufat. Tahap kedua adalah oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Terjadi di mitokondria, hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan CO2. Tahap ketiga, siklus Krebs atau Daur trikarboksilat. Terjadi di matriks mitokondria, hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Baik, kita perhatikan skema siklus Krebs berikut ini. Nah, asam pirufat hasil glikolisis memasuki mitokondria. Jadi asam pirufat memasuki mitokondria. Nah, selanjutnya asam pirufat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Asam pirufat juga memberikan hidrogen dan elektron kepada NAD+ membentuk NADH. Selanjutnya, koenzim bergabung dengan sisa 2 atom karbon dari asam pirufat membentuk asetil-CoA. Nah, jadi asam pirufat memiliki 3 karbon. Ya, jadi salah satunya dilepas dalam bentuk CO2. Kemudian 2 karbonnya berikatan dengan koenzim membentuk
asetil-CoA. Nah, ini adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Ya, kemudian masuk ke tahap siklus Krebs. Asetil-CoA mentransfer dua atom karbonnya ke oksaloasetat. Ya, membentuk asam sitrat. Koenzim A dilepaskan dari asetil-CoA. Penambahan dan pelepasan H2O mengubah sitrat menjadi asam isositrat. Selanjutnya, asam isositrat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuklah asam alpha ketoglutarat. Hidrogen dan elektron ditransfer kepada NAD untuk membentuk NADH. Selanjutnya, asam alpha ketoglutarat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan NADH terbentuk. Asam alpha ketoglutarat berikatan dengan molekul koenzim A membentuk suksinil-CoA. Koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat yang berasal dari GTP. Fosfat terikat pada ADP membentuk ATP. Suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat. Ya, jadi pada tahap ini koenzim A dilepaskan dan digantikan oleh fosfat yang berasal daripada GTP. Nah, fosfat terikat pada ADP membentuk ATP. Suksinil-CoA berubah menjadi asam suksinat. Selanjutnya, elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Ya, jadi elektron dan hidrogen dari asam suksinat ditransfer ke FAD membentuk FADH2. Sehingga asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat menggunakan H2O membentuk asam malat. Ya, menggunakan H2O membentuk asam malat. Asam malat mentransfer hidrogen dan elektron ke NAD+, membentuk NADH. Nah, asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs berikutnya. Nah, ini adalah skema siklus Krebs. Ya, jadi dari siklus Krebs dihasilkan apa saja tadi? CO2, kemudian FADH2, dan ATP ya. Ya, dan ATP. Oke, selanjutnya kita lihat tahap yang keempat, sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini, oksigen berperan sebagai aseptor atau penerima elektron terakhir. Oksigen akan bereaksi dengan H+ dari tahap sebelumnya membentuk H2O. Hasilnya adalah H2O dan 38 ATP dengan perincian sebagai berikut. Nah, perincian energi dalam respirasi aerob. Sebelumnya ada catatan bahwa 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Kita perhatikan tabelnya. Tahap glikolisis, secara tidak langsung lewat sistem transfer elektron, dihasilkan 2 NADH sama dengan 6 ATP. Secara langsung, tahap glikolisis menghasilkan 2 ATP. Oksidasi pirufat, secara tidak langsung lewat sistem transfer elektron dihasilkan 2 NADH yang merupakan sama dengan 6 ATP. Sedangkan secara langsung tidak ada dihasilkan ATP. Untuk siklus Krebs, hasilnya adalah 6 NADH yang sama dengan 18 ATP, 2 FADH sama dengan 4 ATP, dan yang secara langsung yang dihasilkan adalah 2 ATP. Sehingga jumlahnya adalah
Energi secara tidak langsung lewat sistem transfer elektron ada 34 ATP, sedangkan yang dihasilkan secara langsung adalah 4 ATP. Hingga hasil daripada respirasi aerob adalah 38 ATP. Kita perhatikan skema sistem transfer elektron berikut ini. Sistem transfer elektron, seperti yang tadi sudah dijelaskan, terjadinya di membran dalam mitokondria. Jadi membran dalam. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs memberikan elektron dan H+-nya ke sistem transfer elektron. Jadi FAD dan NADH yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs memberikan elektron dan H+ ke sistem transfer elektron. Kemudian H+ dipompa keluar dari membran dalam mitokondria. Kemudian ion H+ kembali ke dalam membran mitokondria melalui ATP sintase atau protein yang menempel di membran dalam mitokondria. Nah, aliran H+ melalui protein transfer memacu pembentukan ATP dari ADP dan fosfat. Oksigen menangkap ion H+ membentuk H2O. Nah, sehingga jelas bahwa hasil dari sistem transfer elektron adalah H2O. Baik, kita memasuki respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi tanpa menggunakan oksigen yang tersedia di udara. Hanya mengalami tahap glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Karena tidak adanya oksigen, sehingga asam pirufat tidak memasuki tahap selanjutnya. Respirasi anaerob disebut juga dengan fermentasi atau peregian. Respirasi anaerob menghasilkan energi lebih sedikit dari respirasi aerob, yaitu hanya 2 ATP. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah 38 ATP, sedangkan energi dari respirasi anaerob adalah 2 ATP. Respirasi anaerob tidak menghasilkan H2O. Respirasi anaerob terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang, akar tanaman yang terendam air, bakteri anaerob, misalnya bakteri tetanus. Contoh fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Kita lihat reaksinya. CH3COCOOH atau asam pirufat dengan bantuan pirufat dekarboksilase menghasilkan asetaldehid dan CO2. Asetaldehid dengan bantuan alkohol dehidrogenase tambah NADH2 menghasilkan CH3CH2OH atau C2H5OH tambah NAD+ tambah energi. Jadi CH3CH2OH ini sama dengan C2H5OH yaitu etanol ya. Fermentasi alkohol dibantu oleh khamir Saccharomyces. Contohnya tape ya. Salah satu contoh daripada produk fermentasi alkohol adalah tape. Oke, 2. Fermentasi asam laktat. Asam pirufat tambah NAD dan H2 dengan bantuan dehidrogenase asam susu menghasilkan asam laktat atau CH3CHOH tambah NAD+ tambah energi. Fermentasi asam cuka, C2H5OH atau etanol tambah oksigen menghasilkan CH3COOH tambah H2O. Ya, jadi untuk fermentasi asam cuka, perbedaannya dengan fermentasi yang lain adalah fermentasi asam cuka ini membutuhkan oksigen. Ya.
dan menghasilkan H2O. Fermentasi asam cuka dibantu oleh bakteri asam cuka dalam keadaan aerob. Berikut perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Faktor pembeda, keperluan oksigen pada fermentasi alkohol adalah tanpa oksigen bebas, sedangkan pada asam cuka memerlukan oksigen bebas. Mikroorganismenya, alkohol menggunakan mikroorganisme Saccharomyces, sedangkan asam cuka bakteri asam cuka. Bahan dasarnya pada fermentasi alkohol C6H12O6 atau gula, sedangkan fermentasi asam cuka C2H5OH atau alkohol. Hasil fermentasi alkohol yaitu alkohol dan CO2, dan hasil fermentasi asam cuka adalah asam cuka dan H2O. Reaksi kimia alkohol C6H12O6 menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2. Sedangkan asam cuka C2H5OH atau alkohol tambah oksigen menghasilkan CH3COOH atau asam cuka tambah H2O. Sedangkan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob adalah kebutuhan oksigen. Pada respirasi aerob tentu saja butuh oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak butuh oksigen. Bahan dasarnya respirasi aerob adalah C6H12O6, sedangkan respirasi anaerob bahan dasarnya adalah asam pirufat. Hasil respirasi aerob CO2 dan H2O, sedangkan hasil dari respirasi anaerob yaitu CO2. Sedangkan jumlah energinya, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP dan respirasi anaerob adalah 2 ATP. Baik, untuk lebih memahami tentang materi katabolisme, kita akan membahas soal-soal berikut ini. Soal pertama, perhatikan skema berikut ini. Ini merupakan skema yang berisi tentang persamaan reaksi ataupun proses yang terjadi pada metabolisme. Pertanyaannya, yang merupakan proses katabolisme adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4, dan E. 1 dan 3. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Reaksi pertama, glukosa tambah oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O tambah ATP. Nah, di sini terlihat bahwa jelas merupakan reaksi pertama ini merupakan reaksi penguraian, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sehingga untuk proses nomor 1 termasuk ke dalam proses katabolisme. Nomor 2, ADP tambah fosfat menghasilkan ATP. Dan ini jelas bahwa merupakan reaksi pembentukan, sehingga dia termasuk ke dalam anabolisme, bukan katabolisme. Nomor 3, ATP diurai menjadi ADP dan fosfat. Jelas bahwa ini adalah reaksi penguraian dan termasuk ke dalam proses katabolisme. Yang keempat, asam amino dibentuk menjadi protein atau tersusun menjadi protein. Sehingga nomor 4 tidak termasuk ke dalam katabolisme, melainkan termasuk ke dalam proses anabolisme atau reaksi pembentukan. Sehingga jawaban kita adalah E, yang merupakan proses katabolisme adalah proses nomor 1 dan nomor 3. Soal selanjutnya, berikut ini adalah bagan tahap respirasi aerob dan senyawa kimia yang dihasilkan. Glukosa mengalami peristiwa glikolisis menghasilkan ATP. Kemudian glikolisis masuk ke tahap X menghasilkan ATP dan CO2 dan masuk ke proses transfer elektron yang menghasilkan Y dan ada oksigen yang diperlukan. Pertanyaannya, bagian X dan Y adalah
A. Dekarboksilasi oksidatif dan ATP. B. Dekarboksilasi oksidatif dan NADH. C. Siklus Krebs dan ATP. D. Siklus Krebs dan NADH. E. Siklus Krebs dan H2O. Untuk menjawab soal tadi, kita lihat terlebih dahulu penjelasan tahap-tahap respirasi aerob adalah 1. Glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. 2. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. 3. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2. Dan yang keempat, sistem transport elektron membutuhkan oksigen sebagai aseptor atau penerima elektron terakhir dan menghasilkan karbon dioksida. Sehingga jawaban dari soal adalah, perhatikan yang pertanyaannya tadi adalah X dan Y ya. Jadi kita buktikan bahwa yang X ini merupakan tahap siklus Krebs dan Y merupakan H2O. Jawaban kita E. Baik, selanjutnya perhatikan diagram tahapan proses katabolisme glukosa di bawah ini. Asetil-CoA masuki tahap X, di mana X ini menghasilkan 2 CO2, kemudian NADH menjadi NAD+, berarti ada yang dilepaskan, kemudian masuk ke sistem pengangkutan elektron, di mana dalam sistem pengangkutan elektron ini memerlukan oksigen dan menghasilkan H2O, kemudian ada ATP yang akan menerima satu fosfat dan menghasilkan ATP. Nah, pertanyaannya, hasil akhir dari proses yang berlangsung di X adalah A. ATP, FADH2 dan 3 NADH, B. 2 ATP, FADH2 dan 2 NADH, C. 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH, D. 2 ATP, FADH2 dan 6 NADH, E. 2 ATP, FADH2 dan 3 NADH. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat dulu, ini merupakan, kalau kita lihat dari gambar, dari asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian masuk ke dalam tahap ini X, kemudian dihasilkan CO2. Nah, dari sini kita bisa menjawab bahwa X merupakan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2, dan 6 NADH. Sehingga jawaban kita adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan bagan respirasi sel aerob. Senyawa yang dihasilkan pada tahap reaksi tersebut adalah, kita lihat dulu di sini, C6, ya, kemudian menghasilkan X, 2C3, jadi dari C6 menjadi 2C3, kemudian menghasilkan Y, 2C2, kemudian masuk ke dalam tahapan ini, menghasilkan Z, dan 4C1. Nah, kita lihat penjelasannya. C6 merupakan glukosa, yaitu senyawa yang memiliki 6 atom karbon ya. X merupakan hasil daripada glikolisis. Hasil glikolisis itu adalah 2 ATP dan 2 NADH2 ya. Selain pirufat, asam pirufat juga dihasilkan dari glikolisis. Kemudian yang C3, nah ini hasilnya C3 merupakan asam pirufat. Y merupakan hasil daripada dekarboksilasi oksidatif, berarti ini adalah 2 NADH2. Kemudian C2 merupakan asetil-CoA dan Z merupakan hasil siklus Krebs berupa 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Sehingga jawaban kita adalah B. X merupakan 2 NADH, ya ini dia, tambah 2 ATP. Kunci jawabannya adalah B.
Baik, soal selanjutnya, perhatikan diagram tahap siklus Krebs berikut. Tahap yang menghasilkan ATP adalah yang berlabel A1, B2, C3, D4, E5. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat terlebih dahulu skema daripada siklus Krebs. Nah, jika kita cocokkan dengan soal, nomor 1, dari asam piruvat menghasilkan asetil-CoA, maka dengan demikian yang nomor 1 ini adalah NADH. Ya, berarti bukan termasuk jawaban soal. Kemudian, asam sitrat menghasilkan asam isositrat, menghasilkan asam alpha-ketoglutarat. Nah, yang nomor 2, ini merupakan senyawa NAD+. Dengan demikian, ini tidak termasuk jawaban soal kita. Kemudian ini ada suksinil-CoA. Kemudian, kalau kita cocokkan, nah ini merupakan ADP menjadi ATP. Dengan demikian, nomor 3 adalah ATP. Ya. Kemudian, kalau nomor 4 ini adalah FADH2. Nomor 5 ini adalah H. Nomor 5 menjadi asam oksaloasetat, ini merupakan NADH. Nah, jadi jawaban kita adalah yang nomor 3 atau C. Selanjutnya, perhatikan bagan tahap respirasi aerob berikut. Piruvat atau senyawa yang memiliki 3 atom C menghasilkan asetil-CoA atau 2C dan masuk ke tahap nomor 3. Nah, pertanyaannya, tahap 1 dan 3 adalah A. Glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, B. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, C. Glikolisis dan daur Krebs, D. Glikolisis dan transfer elektron, E. Dekarboksilasi oksidatif dan transfer elektron. Nah, kita lihat terlebih dahulu skemanya dan kita cocokkan dengan soal. Nah, untuk yang nomor 1 ini merupakan asam piruvat memasuki tahap asam piruvat memasuki tahap nomor 1 dan menghasilkan asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA masuk ke tahap nomor 3. Pertanyaannya tadi adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, maka kita ketahui bahwa jawaban daripada soal kita adalah dari asam piruvat menjadi asetil-CoA ini termasuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif dan nomor 3 termasuk ke dalam siklus Krebs. Jawaban kita adalah B, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Selanjutnya, sebelum dan sesudah melakukan olahraga, biasanya dilakukan pemanasan dan pendinginan dengan menarik nafas dalam-dalam. Hal tersebut untuk mempersiapkan energi dan mengurangi rasa lelah. Pertanyaannya, rasa lelah tersebut disebabkan oleh A. Produksi CO2 yang berlebihan dari proses fermentasi, B. Penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen, C. Penimbunan alkohol sebagai produk sampingan fermentasi, D. Meningkatnya proses respirasi akibat kebutuhan energi yang meningkat, dan E. Meningkatnya kebutuhan oksigen untuk respirasi sel. Nah, kita akan membahasnya. Di sini pertanyaannya adalah rasa lelah akibat olahraga ini adalah disebabkan oleh apa? Itu pertanyaannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ketika tadi membahas teorinya bahwa respirasi anaerob terjadi juga pada otot manusia. Otot manusia yang mengalami kelelahan karena kekurangan oksigen. Nah, dengan demikian, rasa lelah yang disebabkan karena melakukan olahraga ini adalah karena penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen. Jadi rasa lelah ini karena lelah otot itu karena terjadi penimbunan asam laktat di dalam otot akibat
terjadinya kekurangan oksigen. Sehingga jawaban kita adalah B. Lanjut. Perhatikan bagan respirasi anaerob berikut. Glukosa mengalami glikolisis menghasilkan senyawa Y, kemudian Y menjadi senyawa Z. Nah, dari glukosa ke Y mengalami proses glikolisis, di sini terjadi 2 ADP tambah 2 fosfat menghasilkan X. Ya, kemudian soalnya adalah pada proses anaerob tersebut senyawa X, Y, dan Z secara berurutan adalah A. ATP, pirufat, dan asam laktat. B. ATP, asam laktat, dan pirufat. C. ATP, pirufat, dan etanol. D. ATP, etanol, dan asetaldehid. Dan E. ATP, asetaldehid, dan etanol. Nah, jawabannya adalah C. Mengapa? Kita perhatikan yang X. X ini adalah ini ya. Jadi 2 ADP tambah 2 fosfat menghasilkan ATP. Ya, kemudian dari glukosa mengalami proses glikolisis menghasilkan senyawa Y. Y ini adalah asam pirufat. Ya, kemudian asam pirufat diproses menjadi alkohol ataupun etil alkohol atau etanol. Sehingga jawaban kita C ya, ATP, pirufat, dan etanol. Oke. Soal selanjutnya, perhatikan skema proses respirasi anaerob berikut. Berdasarkan skema, nomor yang menunjukkan ATP, pirufat, dan etanol adalah A124, B125, C145, D324, dan E3, 4, dan 5. Nah, kita coba bahas. Nah, ini merupakan glukosa. Ya, yang pertanyaannya adalah nomor berapa menunjukkan ATP, pirufat, dan etanol. Nah, yang nomor 1 ini adalah 2 NADH ya, ataupun 2 ATP ya. Jadi glukosa selain menghasilkan NADH, jadi proses ini juga proses glikolisis selain menghasilkan ATP juga menghasilkan NADH. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 ini adalah 2 asam pirufat. Nomor 3 ini adalah CO2. Nomor 4, 2 asetaldehid. Kemudian nomor 5 ini adalah etanol. Nah, jadi jawaban kita yang menunjukkan ATP adalah nomor 1, pirufat itu adalah nomor 2, dan etanol nomor 5. Demikian jawaban kita adalah B, 1, 2, dan 5. Selanjutnya, perhatikan reaksi anaerob berikut. Senyawa Y dan Z yang terbentuk selama proses pembuatan tapai adalah A. Oksigen dan etanol, B. CO2 dan etanol, C. Asam laktat dan etanol, D. Fosfoenol pirufat dan etanol, E. Fosfoenol pirufat dan asam laktat. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan penjelasan berikut. Pembuatan tape merupakan contoh dari fermentasi alkohol. Persamaan reaksinya adalah yang pertama, asam pirufat menjadi asetaldehid dan CO2 dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase. Kemudian, asetaldehid tambah NADH tambah H+ dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase menghasilkan etanol tambah NAD+. Nah, sehingga jelaslah bahwa senyawa Y adalah karbon dioksida dan senyawa Z adalah etanol. Jawabannya adalah B. Baik, dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula lah pembahasan kita tentang katabolisme karbohidrat. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya.
Ketemu lagi dengan Bu Rika lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.